Baby, my heart. Baby, my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Niam. Nanti ini saya akan membantu menjelaskan sedikit tentang batik tulis khas Lasem dengan motif naganya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, batik tulis Lasem itu sendiri kurang lebih berawal pada abad ke-15 yang dibawa oleh istri dari nahkoda kapal dari Laksamana Cheng Ho yang bernama itu Binang Un, yang memiliki istri bernama Nalini. Itu adalah orang dari Champa yang pertama kali membawa batik untuk diproses di tanah Lasem ini sendiri. Dan itu merupakan ekspedisi ketiga dari Laksamana Cheng Ho. Dan sekarang batik tulis Lasem ini sudah sangat dicari orang, sudah sangat terkenal dengan tulisnya, dengan khas seninya, bahwa batik tulis Lasem itu berbeda dengan batik-batik yang lain. Seperti itu, karena perpaduan antara budaya Tionghoa, Jawa asli, sama Arab, seperti itu. Dan yang saya pegang ini adalah merupakan batik khas tulis, ya. Dari batik itu sendiri, dari mulanya adalah selembar kain putih yang dilukis atau digambar dengan menggunakan canting dengan bahan malam atau lilin, seperti kayak gitu, untuk diproses pewarnaan dan lain sebagainya. Dan untuk proses pembuatannya sendiri kurang lebih ada sekitar 29 urutan proses pembuatan batik, seperti itu. Jadi untuk proses pembuatannya sendiri kurang lebih membutuhkan waktu antara 1 bulan sampai 3 bulan. Yang saya pegang ini merupakan batik tulis khas Lasem dengan motif naga. Jadi di sini kalau batik tulis Lasem itu sendiri memiliki 4 bagian utama, ya. Saya perkecil terlebih dahulu. Untuk bagian yang pertama itu ada namanya tumpal. Tumpal batik tulis Lasem yang saya pegang ini adalah tipikal jarit. Kalau di Lasem itu memiliki banyak tipikal. Yang pertama adalah jarit, yang kedua adalah sayuk atau gendongan, yang ketiga adalah sarung. Ini yang saya pegang adalah tipikal jarit. Jadi dia memiliki tumpal di sisi yang lebar, di samping sisi yang lebar seperti kayak gini, tumpal yang seperti ini. Terus ada juga motif pinggiran. Untuk motif pinggiran seperti kayak gini, yang saya pegang ini yang paling atas ini adalah motif pinggiran. Terus yang ketiga ada isen-isen. Isen-isen itu semacam kayak gini untuk menutupi bidang yang kosong. Terus yang keempat ada motif utama. Tentunya ada motif naga. Nah, ini yang saya pegang adalah naga merah. Naga merah. Jadi di setiap batik tulis Lasem itu memiliki filosofinya masing-masing tergantung dari motif yang dimiliki atau motif utama yang terkandung dalam batik itu sendiri. Dan yang pasti untuk motif naga itu sendiri adalah merupakan salah satu bentuk hewan semacam simbolis yang dari China itu sendiri, yang mewujudkan adalah perjalanan spiritual, ya, perjalanan spiritual. Dan naga ini sendiri melambangkan kekuatan yang sangat luar biasa. Biasanya dilambangkan dengan badai, terus angin topan, dan lain sebagainya, seperti kayak gitu. Itu emang kekuatan yang dimiliki oleh simbol naga itu sendiri. Apakah naga itu hewan? Bukan. Naga itu merupakan simbolisme bentuk, ya, berbagai macam hewan yang dijadikan menjadi satu, seperti itu. Dan juga diartikan sebagai roh suci juga. Dan di sini naga juga memiliki tingkatan, ya. Menurut warnanya juga. Menurut warnanya naga memiliki tingkatan, mulai dari warna merah, warna biru, warna putih, hingga yang paling ujung adalah warna emas. Warna emas. Kalau yang saya pegang ini adalah motif naga dengan warna merah itu sendiri, ya. Dan di sini untuk motif
isen-isennya sendiri ini menggunakan sekar jagat, bunga melati juga ada, sama ini juga ada semacam langitan seperti itu. Ini yang merupakan isen-isen yang ada di daerah sini. Kenapa kok ada sekar jagat? Karena selain kekuatan yang ditonjolkan oleh naganya itu sendiri, sekar jagat merupakan tanda keindahan maupun kecantikan bagi si pemakai, biar terlihat lebih elegan seperti kayak gitu. Oh, selanjutnya di sini ada ukurannya masing-masing ya. Tadi kan sudah saya jelaskan ada 3 bentuk, ada jarit, ada sarung, ada sayuk atau gendongan. Yang saya pegang ini merupakan tipikal jarit dengan ukuran. Nah, pastinya ya, pasti ketika nanti beli batik, pasti yang tidak terlewat adalah suatu ukuran batik itu sendiri. Yang saya pegang ini untuk ukurannya sendiri, lebarnya ini adalah 1 meter 5 cm atau 105 cm. Terus untuk panjangnya ini sendiri, ini karena saya lipat 2, saya turunkan lagi. Untuk panjangnya ini sendiri, ini sampai sini, ini kurang lebihnya 235 cm. Seperti itu. Dan untuk ukuran seperti ini biasanya cocok dipakai untuk hem, tetapi tidak memungkiri bahwa nanti dipakai untuk dress, untuk semacam pakaian fashion, tergantung dari desainernya atau keinginan dari konsumennya seperti itu. Ini cantik sekali kan? Ini untuk warnanya sendiri, ini ada 2 warna. Yang pertama adalah warna merah, yang ketiga adalah warna kuning. Dan warna hitam ini adalah dasarnya untuk pertama kali dibentuk seperti itu. Ini proses pewarnaannya sendiri. Mohon maaf tadi bukan warna kuning ya, warna orange seperti itu. Jadi warna merah yang dicampur dengan warna merah dan membentuk warna orange, itu adalah proses pertama kali. Dan yang sangat unik sekali batik tulis lasem ini memiliki proses yang sangat unik. Karena dari segi proses 29 langkah proses membatik, di situ ada proses nerusi. Proses nerusi itu adalah membatik di bagian belakangnya. Nah, nerusi. Jadi ketika bagian depan ini sudah dibatik, habis itu bagian belakang juga dilanjutkan untuk dibatik juga. Seperti itu. Itu adalah khasnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membedakan antara batik printing sama batik tulis. Nah, yang paling kelihatan adalah batikan bolak-baliknya itu sendiri. Dan tak lupa ini juga menggunakan kain katun primis ya. Jadi kalau di lasem ini ada 3 kurang lebihnya. Jadi katun prima, katun primis, sama sutra. Seperti itu. Kalau yang ini kenapa kok menggunakan kain katun primis? Karena ya bahannya sendiri ini lebih halus, banyak diterima di masyarakat, adem seperti itu. Dan di proses pembatikan tersebut juga ada istilahnya adalah ngeteli atau semacam membentuk bahan ini sendiri supaya bisa menyerap pewarnaan itu lebih maksimal. Itu adalah untuk ngeteli ya, proses ngeteli. Jadi banyak sekali. Kalau untuk bahan yang lain, misal yang di bawahnya ini ada prima, itu untuk warnanya kurang pekat, kurang masuk. Tetapi kalau sudah masuk ke primis sampai naik ke sutra kayak gitu, biasanya nanti sudah pekat atau warnanya menempel penuh seperti ini. Dan kita kembali ke motif naga. Motif naga itu sendiri dari sisi ikannya sendiri. Oke. Kita kembali ke motif naga. Naga itu sendiri terdiri dari 9 karakteristik. Yang pertama adalah bagian kepala itu adalah seperti unta. Untuk bagian kedua ada sisi ikan, itu di bagian badannya. Yang ketiga ada tanduknya, itu seperti rusa. Yang keempat, matanya seperti siluman. Yang kelima,
telinganya itu seperti lembu. Yang keenam, lehernya seperti ular. Yang ketujuh, perutnya seperti tiram. Yang kedelapan, telapak kakinya seperti harimau. Dan cakarnya seperti Raja Wali. Itu adalah 9 karakteristik. Dan kita kembali lagi ke sini ya. Jadi ketika kalian nanti memilih batik tulis lasem, itu harus kalian pahami arti makna yang terkandung dalam suatu motif itu tersendiri. Seperti itu. Jadi cukup itu yang perlu saya sampaikan. Nanti ketika kalian berminat untuk membeli suatu batik lasem 3 negeri, tepatnya hanya di Oma Batik Lasem 3 Negeri, salah satu showroom terbesar di Kota Lasem yang ada di pusat Kota Lasem itu sendiri. Oke, terima kasih bersama saya Ahmad Am. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.